Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta Sinap Magsagi Unila 2024. Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Roma Kio Kaisaniro dan saya Andina Mutia Hawa berasal dari Universitas Andalas. Selain itu, saya pun bersama dengan rekan saya satu lagi dari Institut Teknologi Sumatera yaitu Alvin Pratama. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil kajian kami terkait dengan bagaimana hubungan atau keterkaitan sains dengan ilmu budaya ataupun dengan karya sastra. Sehingga judul yang kami akan bagikan pada hari ini adalah pengembangan bahan ajar berbasis karya sastra untuk meningkatkan pemahaman konsep sains studi kasus novel Gampo 2020. Latar belakang pada penelitian ini adalah bagaimana pembelajaran sains di sekolah menengah menghadapi berbagai tantangan-tantangan untuk siswa ini memahami konsep-konsep abstrak, misalnya adalah konsep kebencanaan. Kenapa? Karena konsep kebencanaan biasanya dianggap terlalu teoretis. Kalau misalnya kita melihat atau berkaca, Indonesia itu memiliki berbagai wilayah-wilayah yang rentan dengan bencana. Salah satunya adalah Sumatera Barat. Karena di Sumatera Barat sering mengalami gempa bumi karena berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga pemahaman terkait dengan bencana ini sangat penting. Nantinya akan ada mitigasi bencana dan sebagainya. Sehingga dari latar belakang bagaimana siswa yang sulit memahami konsep-konsep abstrak dalam sains, tentunya hal ini juga akan dapat dibawa bagaimana siswa akan sulit memahami konsep-konsep kebencanaan ataupun gempa bumi seperti itu. Padahal gempa bumi di wilayah Sumatera Barat merupakan hal yang sangat rentan terjadi. Selanjutnya, dari hal tersebut sebenarnya tidak hanya di dalam karya-karya ilmiah, tetapi di berbagai karya non-ilmiah seperti halnya folklore, di Sumatera Barat sudah ada catatan-catatan terkait dengan mitigasi atau menceritakan terkait dengan proses kebencanaan. Oleh karena itu, tidak hanya dari karya yang bersifat folklore atau bersifat tradisional, kali ini kami akan menjelaskan bagaimana karya sastra mampu menjadi suatu media untuk memberikan pengajaran konsep sains kepada siswa-siswa agar lebih mudah dipahami dan dimengerti. Tentunya hal ini akan mampu memperlihatkan bagaimana integrasi dari karya sastra dalam pembelajaran sains dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik. Dan ini juga tidak hanya menarik, tetapi di dalamnya ada konteks edukasi ataupun didaktis yang akan memberikan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Salah satunya adalah siswa yang notabene-nya adalah generasi muda. Pada penelitian terdahulu, terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa adanya efektivitas pendekatan berbasis cerita fiksi dan media kreatif dalam meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan konsep sains. Nyatanya, hal tersebut dapat dikatakan efektif untuk memberikan atau mengajarkan konsep sains kepada siswa-siswa. Tentunya, hal ini mampu memperluas penerapan metode melalui karya sastra lokal seperti yang saya ungkapkan tadi, misalnya ada folklore, bahwasanya banyak sekali cerita rakyat yang intinya berusaha untuk memberikan pengajaran terkait dengan bencana ataupun mitigasi bencana yang ada di Indonesia, salah satunya di Sumatera Barat. Tentunya berasal dari hal tersebut, tidak hanya karya sastra yang bersifat tradisional, kali ini kami akan membongkar karya sastra yang bersifat modern, yaitu novel Gampo yang ditulis pada tahun 2020. Penelitian yang digunakan untuk menganalisis bagaimana efektivitas novel Gampo sebagai media untuk pembelajaran sains adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua teori, yaitu satu teori konstruktif
konstruktivisme dari Jean Piaget yang mengungkapkan bahwasanya pengetahuan tidak diserap secara pasif, tetapi adanya individu membangun pemahaman melalui interaksi aktif dengan lingkungan. Dalam hal ini, adanya implikasi dalam pembelajaran adalah siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi aktif dalam menafsirkan dan memprosesnya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Dengan kata lain, ketika nantinya ada karya sastra dan di dalamnya diberikan muatan sains atau diberi pengetahuan sains, tentunya siswa akan menelaah, akan menafsirkan, akan memproses sebenarnya apa sih maksud dari hal tersebut. Apakah di realitas itu ada berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Tentunya tidak hanya teori konstruktivisme yang digunakan pada kajian ini, kami juga menggunakan teori semiotika, yaitu terkait dengan studi tentang tanda, simbol, dan makna yang dilihat dari kutipan teks sastranya. Nantinya, kutipan teks sastra ini berusaha untuk mengungkapkan makna yang ada di dalam teks, sehingga nantinya makna tersebut dapat memberikan identifikasi kontribusi dalam pembentukan pemahaman ilmiah pada siswa. Dan juga nantinya dari kedua pendekatan atau teori, ya lebih tepatnya teori, adanya konstruktivisme Piaget, bagaimana intinya siswa dapat dibangun pemahamannya melalui pengalaman sehingga nantinya simbol dan narasi mampu dipahami untuk mendukung konsep ilmiah di antara siswa. Dan nantinya melalui karya sastra yang adanya diskusi dan kolaborasi, tentunya pembelajaran ini lebih efektif daripada mahasiswa harus belajar teoretis saja atau bersifat konsepsi abstrak. Dan berdasarkan hasil dan pembahasan yang kami dapatkan bahwasanya di dalam novel Gampo 2020 terdapat konsepsi-konsepsi konsepsi sains yang mampu diberikan kepada siswa. Yang pertama adanya deskripsi kehancuran rumah gadang. Jadi di dalamnya ini diajarkan bagaimana konsep sains terkait dengan kerusakan realistik dan simbolik. Bahwasanya rumah gadang sebagai realitas hancur secara infrastruktur ataupun struktur, mengapa dan dampaknya apa. Begitu pula simbolik hancurnya kepercayaan ataupun adat istiadat masyarakat Minang. Nah, ada juga di sini contoh lainnya adalah rak buku sebagai warisan pengetahuan secara simbolik, tetapi secara realitas adalah getaran yang dihasilkan oleh gempa yang sangat besar, sehingga menghasilkan kehancuran dari benda-benda yang ada, ataupun struktur rumah tahan gempa yang di dalamnya dijelaskan bahwasanya karena di Sumatera Barat ini rentan gempa, akhirnya masyarakat mendirikan atau membangun rumah-rumah yang tahan gempa. Yang kedua, terkait dengan arsitektur tahan gempa. Hal ini mengingat kembali yang tadi konsep dari gempa, karena gempa ini sangat rentan di Sumatera Barat, akhirnya masyarakatnya memberikan perancangan rumah dengan kearifan lokal, dengan pasak kayu, bambu, dan rotan. Tentunya hal ini juga menyadarkan masyarakat Minangkabau bahwasanya Minangkabau ini berada loh di daerah patahan dan mengembangkan arsitektur yang sesuai dengan rumah tahan gempa. Yang ketiga adalah pengetahuan kolektif dan konstruksi sosial. Jadi pengetahuan terhadap gempa ini memberikan pengalaman kepada masyarakat untuk mitigasi bencana atau sadar terkait dengan adanya wilayah yang rawan gempa sehingga masyarakatnya mampu memberikan antisipasi terkait dengan gempa. Dan juga nanti dari konstruktivisme, bagaimana masyarakat ini dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya yang terjadi gempa memberikan pengalaman untuk sadar untuk bisa lebih memitigasi terjadinya gempa. Selanjutnya, dari gempa yang terjadi, salah satunya adalah gempa 1926 di Sumbar, yang disebut juga dengan Gampo 7 hari, bagaimana terjadi gempa di patahan Semangko yang menghancurkan berbagai wilayah di Sumatera Barat, yaitu Padang Panjang, Danau Singkarak, Bukit Tinggi, dan daerah lainnya. Tentunya pada masa kini hal tersebut sangat diingat karena merupakan peristiwa yang sangat besar dan terjadinya kerusakan di berbagai
berbagai ranah. Salah satunya adalah kerusakan infrastruktur yang dijelaskan yang memutuskan konektivitas. Bagaimana di dalam hal ini disebutkan bahwa pentingnya sains, yaitu infrastruktur ketika putus atau rusak, manusia itu sangat membutuhkan yang namanya teknologi karena nantinya kehidupannya akan mengalami kendala ataupun hambatan. Dan selanjutnya yang kelima adalah tindakan pemerintah. Di dalam novel ini dijelaskan bagaimana pemerintah dalam mengatasi ataupun bertindak ketika adanya gempa, yaitu contohnya adalah pemerintah Belanda yang respons tanggap untuk melaksanakan tindakan yang diambil ketika terjadinya gempa. Namun, ternyata dari hal tersebut juga menjadi sebuah kritik bagaimana pengalaman sejarah kita bahwasanya pemerintah Belanda hanya memikirkan rekonstruksi gedung pemerintahan dan fasilitas militer tanpa memikirkan bagaimana pribumi pada saat itu atau masyarakat Minang saat hal tersebut terjadi. Dan yang terakhir adalah proses verifikasi dan juga bantuan pasca bencana. Hal ini memberikan penjelasan kepada siswa-siswa nantinya apa saja sih yang harus dilakukan ketika terjadinya suatu bencana ataupun gempa ataupun suatu proses sains, yaitu memastikan keselamatan keluarga dan kerabat dan juga imbauan untuk mengunjungi posko bantuan. Jadi secara keseluruhan dari novel Gampo ini kita dapat memahami bahwasanya siswa-siswa nantinya akan memahami tiga hal penting. Yang pertama, pengetahuan terkait gempa bumi dan rumah gadang. Bagaimana terjadinya gempa bumi dan itu melalui pengalaman pribadi dan kolektif dari masyarakat Minangkabau. Salah satunya adalah gempa 1928 yang akhirnya ketika gempa tersebut terjadi, adanya antisipasi gempa pada masa depan oleh orang Minangkabau melalui arsitektur ataupun melalui rumah tahan gempa dan sebagainya. Dan selanjutnya ada yang kedua, bagaimana teori konstruktivisme Piaget itu memberikan bahwasanya ketika kita mempelajari sains, tentunya ada interaksi lingkungan dan konteks yang relevan yang disajikan melalui karya sastra sebagai mediumnya. Dan novel Gampo adalah jembatan teori dan praktik. Bagaimana siswa-siswa dapat memahami proses gempa bumi dan dampaknya. Tentunya hal ini pun yang ketiga adalah bagaimana pembelajaran berbasis cerita. Pembelajaran sains berbasis cerita dapat memahamkan atau dapat memberikan pemahaman yang komparatif kepada siswa bahwasanya tidak hanya novel atau cerita itu bersifat have fun atau memberikan refreshing ataupun hiburan, tetapi juga memberikan nilai didaktif pengetahuan dan pengalaman berdasarkan pengalaman membaca ataupun intertekstual yang lainnya. Tentunya hal ini juga tidak hanya pengetahuan, pengalaman, tetapi ada emosional dan juga motivasi belajar. Oleh karena itu, Bapak Ibu harapkan hal tersebut dapat memberikan perspektif baru ataupun salah satu media ajar yang disampaikan untuk memberikan pemahaman konsep abstrak terkait dengan IPA melalui karya sastra. Oleh karena itu, Bapak Ibu, terima kasih. Hanya segitu yang dapat kami sampaikan. Kami memohon kritik dan saran. Terima kasih kembali. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.